Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok Sosiologi Komunikasi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang regulasi terhadap media di Indonesia. Izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Fatimah. Nama saya Hamzi Hafiz. Nama saya Afif. Regulasi menurut Kampus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan. Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum yang formal, berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat umum. Regulasi juga merupakan segala yang mengatur kehidupan bersama. Selain itu, regulasi juga mengatur etika. Regulasi media adalah aturan-aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan yang mengatur kepentingan bagi keteraturan dan keseimbangan hubungan media dengan pemerintah, masyarakat, sesama industri media, dan global media. Regulasi media diperlukan untuk membatasi pemberitaan dan penggunaan teknologi media akan terjadi oleh celah pelanggaran hukum saat regulasi tersebut tidak dibuat. Regulasi dibentuk oleh negara, yaitu oleh lembaga legislatif dan eksekutif, sedangkan pengujian dilakukan oleh lembaga yudikatif. Regulasi terhadap beberapa media juga diawasi oleh KPI, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia berfungsi untuk menjaga suatu regulasi pertelevisian, periklanan, dan perfilman agar tidak keluar dari rel tempatnya yang sudah ada peraturannya. Seperti itu. Misalkan diatur dalam UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang mengatur penyiaran di Indonesia, yaitu televisi, radio, siaran iklan. Seperti itu. KPI sebagai lembaga kuasi dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur, seperti proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawab, dan evaluasi. Seperti itu. Regulasi terhadap beberapa media. Ada regulasi terhadap media pertelevisian, regulasi terhadap media periklanan, dan regulasi terhadap media perfilman. Berikut regulasi terhadap media pertelevisian. Stasiun televisi yang ada di Indonesia diantaranya yaitu TVRI, RCTI, MNC TV, Global TV, iNews, SCTV, Indosiar, Antv, TV One, Metro TV, Trans 7, Trans TV, RTV, Kompas TV, dan Net TV. Dunia media pertelevisian di Indonesia sangat banyak penayangannya dengan program-program yang berbeda. Tentunya di setiap stasiun pernah mendapatkan teguran dari KPI karena penayangan yang tidak mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh KPI. Regulasi tentang standar program siaran. Salah satu regulasi yang mengatur standar program siaran di media adalah Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang standar program siaran. Standar program siaran menentukan bahwa standar isi siaran yang berkaitan dengan penghormatan terhadap nilai-nilai agama, norma kesopanan dan kesusilaan, perlindungan anak-anak, remaja, dan perempuan, pelarangan dan pembatasan adegan seks, kekerasan dan sadisme, penggolongan program menurut usia kalayak, rasa hormat terhadap hal pribadi, penyiaran dalam bahasa asing, ketetapan dan kenetralan program berita, siaran langsung, siaran iklan, dan standar program siaran ditetapkan berdasarkan nilai-nilai agama, norma-norma yang berlaku di masyarakat, kode etik, standar profesi, dan pedoman perilaku yang dikembangkan masyarakat penyiaran, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sensor dan penggolongan program siaran TV. Lembaga penyiaran wajib menampilkan tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga sensor film.
pada materi isi siaran, bentuk film dan iklan. Berikut khalayak untuk penonton di setiap yang akan disiarkan. Klarifikasi A, tayang untuk anak-anak, yakni khalayak berusia di bawah 12 tahun. Klarifikasi R, ditayangkan untuk remaja, yakni khalayak berusia 12 sampai 18 tahun. Klarifikasi D, tayangan untuk dewasa. Dan untuk klarifikasi SU, untuk tayangan seumur umur. Kalau regulasi terhadap media periklanan ditunjukkan untuk melindungi konsumen atau pengguna barang jasa yang diiklankan. Hal ini merupakan landasan etika aturan dalam periklanan. Seperti contoh, iklan itu berfungsi untuk menarik konsumen, dan sebuah iklan akan mengiklankan produk tersebut semenarik mungkin agar konsumen tertarik pada produk tersebut. Terkadang dalam iklan juga yang mengiklankan sebuah produk suka menaruh diskon yang terlalu tinggi dan di harga aslinya tidak segitu. Persaingan merupakan cermin dari struktur pasar yang sehat sebenarnya. Tapi ada juga peraturan iklan yang disepakati oleh organisasi media massa, yaitu Peraturan Perusahaan Periklanan Indonesia atau PPPI tahun 2005 yang berisi tentang kutipan etika periklanan yang terdapat dalam kitab EPI. Seperti tata krama isi iklan, seperti isinya hak cipta, bahasa, tanda asteris, pengguna kata satu-satunya, pemakaian kata gratis, pencantuman harga, garansi, janji pengembalian uang, rasa takut dan tahayul, dan lain-lain. Iklan juga banyak melanggar seperti dan sering ditegur oleh KPI. Salah satu contoh iklan yang tidak boleh mengembangkan sebuah iklan untuk dipromosikan yaitu rokok. Rokok itu tidak boleh ditampilkan di TV karena banyak unsur yang tidak bagus untuk masyarakat banyak, seperti asapnya, rokoknya buat ibu hamil, anak kecil. Maka iklan rokok tidak menguntungkan sebuah produknya tersebut. Seperti itu sih. Selain dari KPI, ada juga bagian dari perfilman. Sebagai media komunikasi massa, film dibuat dengan tujuan tertentu, kemudian hasil tersebut ditayangkan untuk dapat ditonton oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman disebutkan bahwa yang disebut maksud dalam film adalah karya hak cipta seni budaya yang merupakan salah satu media komunikasi massa audiovisual yang dibuat berdasarkan asas sinematografi. Selanjutnya, film juga hadir sebagai bagian dari kebudayaan massa yang sering dikembangkan oleh masyarakat, perkotaan, dan industri. Mengikuti dunia film, nampaknya film ini mampu merebut perhatian masyarakat, lebih-lebih berkembangnya teknologi komunikasi massa yang dapat memberi kontribusi perkembangan dunia perfilman. Meskipun masih banyak bentuk-bentuk media massa lainnya, film memiliki efek eksklusif bagi para penontonnya. Dari efek tersebut, maka dari itu kehadiran film juga menuntut kehadiran dari lembaga sensor film, yaitu LSF, yang ditanggapi beragam oleh insan perfilman. Di satu sisi, lembaga ini dinilai sebagai penyelamat masyarakat agar tidak diracuni oleh tontonan yang menampilkan hal negatif, tetapi di sisi lain ada pula dari sisi para seniman menganggap lembaga itu membungkam kebebasan kreativitas pembuatan film dan menghambat membuat karya seni. Pedoman dan kriteria penyensoran dalam hal ini, penyensoran memiliki pedoman antara lain. Yang pertama, untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang timbul dari peredaran, pertunjukan, dan atau penayangan film reklame film yang tidak sesuai dengan halayak dan tujuan film. Yang kedua, penyensoran dimaksudkan agar film dan reklame tidak mendorong halayak untuk bersimpati terhadap suatu ideologi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
1945, melakukan perbuatan-perbuatan tercela dan bersifat moral, melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya, ataupun bersimpati terhadap sikap-sikap anti Tuhan dan anti agama, serta melakukan penghinaan terhadap salah satu agama yang dapat merusakkan kerukunan hidup antar umat beragama. Maka dari itu, lembaga sensor film sangat penting juga, namun di sisi lain juga ada kekurangan dari keresahan dari para seniman tersebut. Nah, selanjutnya dalam peraturan terdapat dalam pasal PP nomor 7 tahun 1994 pasal 18 ayat 1, penyensoran dilakukan dengan memeriksa dengan teliti segi-segi. Yang dimaksud segi-segi adalah berbagai macam aspek segi agama, ideologi, dan politik, sosial budaya, dan ketertiban umum. Saya rasa cukup dari media perfilman. Saya ingin menambahkan dikit. Jadi regulasi itu adalah ya seperti peraturan apa yang boleh atau yang tidak di masing-masing di masing-masing medianya, ya di pertelevisian apa yang boleh, di perfilman apa yang boleh, apa yang tidak, dan di periklanan apa yang boleh, apa yang tidak. Jika dari salah satu itu melanggar, seperti iklan melanggar suatu rokok ditayangkan, ya paling ditegur oleh KPI atau ditindaklanjuti. Sama juga seperti pertelevisian dan perfilman itu sih. Itu tadi hasil presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.